Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya, Selamat puji Tuhan. datang di GPDU Baja. Hari ini kita mau memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita siapkan hati kita untuk menyambut Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Sebab karya Tuhan sempurna dan Tuhan buktikannya dengan para murid-muridnya. Dia naik ke surga. Biar kiranya Roh Kudus nanti yang akan menyertai kita. Haleluya. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air.
bangkit dan hari ini dia telah naik, saudara. Tuhan kita Tuhan yang sempurna. Mari kita sembah Dia. Sembah Tuhan. Sebab Dia yang layak terima setiap pujian penyembahan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami sembah Kau ya Yesus Tuhan. Perbuatanmu sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembah Dia saudara, sembah Dia, sembah Tuhan ya. Dengan segenap hati sembah Dia. Haleluya Yesus Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Biar mengalir kuasa Roh Kudus memenuhi setiap hati kami, memenuhi jiwa kami. Biar hidup kami boleh terus ada di dalam track-Nya Tuhan, dalam pimpinannya Tuhan. Buka hatimu saudara. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Jemaat Tuhan, angkat pujian ini, katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mari angkat tanganmu saudara, kita katakan mengalir, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh mengalir di hidupku. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami berterima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, Terima kasih. buat pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kau telah membuktikan kepada kami Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang Terima hidup, kasih. Allah yang bangkit. Kau Allah yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Inilah ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Terima kasih. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau buka suara kami Tuhan, untuk memuji memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau memperingati kenaikan Engkau. Kami mau merayakannya Tuhan. Bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Biar sama-sama kami semakin maju di dalam Tuhan. Bapa, lindungi kami, lingkupi kami.
Biarlah kami Tuhan semakin dekat dengan Engkau. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah pagi hari ini. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tetap tinggal bangkit berdiri. Seluruh jemaat bersuka cita pagi hari yang indah ini. Haleluya. Puji Tuhan. Yang bersuka cita mari lambaikan tangan. Kita mau Terpujilah salam Tuhan. kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus baik. Kita merayakan kenaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Mari sama-sama memuji nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Allah yang luar biasa. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebabnya. Sekali lagi katakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Aku hari ini hanya Tuhan. Ku bersuka sebabnya Dia girakanku, Dia girakan. Haleluya. Ku bersuka sebab Dia girakanku, Dia girakanku. Terima kasih Yesus. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Terima kasih Tuhan. Kau girakan hati kami Tuhan. Hati kami penuh nyanyi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Mataku hari ini harinya Tuhan. Kami bersuka sebab Dia girakanku, Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Terima kasih Yesus. Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia. Sekali lagi katakan lebih syukur. Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, Dia girakanku, Dia girakanku. Sama-sama katakan. Dia girakanku, Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, Dia girakanku, Dia girakanku. Terima kasih Tuhan. Bersuka sebab Dia girakanku, Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakan. Amin. Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebabnya, ku bersuka sebabnya. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya, ada sukacita saudara. Haleluya. Haleluya, boleh lambaikan tangannya. Kita memuji Allah kita, Sang pelukis cakrawala, pencipta alam semesta. Haleluya. Dia pemilik kehidupan ini. Yesus Tuhan, Raja. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan, pemilik
surga. Haleluya, kita angkat pujian ini saudara. Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, duduk di takhta Bapa. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasanya, bebaskan ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Kita telah bebas. Ku telah bebas, bebas, Yang tinggal di dalamku, karena Yesuslah aku, anak raja. Amin. Sebuah penebusan oleh Allah, kita telah dibebaskan. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, duduk di takhta Bapa. Yesus, Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasanya, bebaskan ku, katakan ku bebas. bebas, 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 karena pengampunannya. Karena pengampunan Engkau Tuhan. Bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, yang tinggal di dalamku, karena Yesuslah aku, anak raja. Katakan bebas, 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 bebaskan ku, bebas, 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 bebaskan ku. Sekali katakan bebas, 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 bebas. bebaskan ku, bebas, bebas, bebaskan ku. Jemaat Tuhan katakan bebas, 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 bebaskan ku, bebas, 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 bebaskan ku. Angkat pujian ini. Ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Amin, Yesus Tuhan. Ku telah bebas, bebas, yang tinggal di dalamku, karena Yesuslah aku, anak raja. Ku bebas, 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 karena pengampunannya. Haleluya, Bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, ku telah bebas, bebas. yang tinggal di dalamku, karena Yesuslah aku, anak raja. Karena Yesuslah aku, anak raja. Sekali katakan, karena Yesuslah aku, anak raja. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Seluruh jemaat boleh silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karyamu begitu ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Kau mati Tuhan di kayu salib Tuhan. Kau bangkit Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami melihat Bapa bahwa Engkau telah naik Tuhan ke surga. Karya-karyamu Tuhan begitu sempurna Tuhan. Karyamu begitu ajaib Tuhan. Kau Allah yang sungguh baik Yesus. Kau telah naik Tuhan, melambangkan betapa esahnya Engkau Yesus, betapa mulianya Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami
keagungan kami Tuhan hanya bagimu Yesus. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Hosana hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hosana, Hosana. Hosana bagi Sang Raja. Hosana bagimu Tuhan. Di tempat yang maha tinggi.
Engkau Tuhan. Biarlah setiap persembahan pujian kami pada saat pagi hari ini Tuhan boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Sungguh Bapa, kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Selain kami boleh mempersembahkan tubuh kami Tuhan. Menyenangkan hati Engkau Tuhan. Hanya itu yang bisa kami lakukan Bapa. Tiada yang lain Tuhan. Engkau pencipta segala yang ada Tuhan. Engkau pemilik segala yang ada Tuhan. Kami hanya mempersembahkan hati kami Tuhan. Mulut kami Tuhan. Untuk kami boleh menyenangkan Engkau pada saat hari ini Bapa. Pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar pada saat pagi hari ini boleh semakin menguatkan kami. Kami semakin percaya bahwa hanya Engkau yang menjadi andalan hidup kami. Engkau menjadi jalan keluar atas setiap proses hidup kami Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat hamba firman-Mu Tuhan. Urapan Allah, hikmat marifat Allah, Tuhan berikan kepada pembawa firman-Mu pada saat pagi hari ini. Biarlah kami semua Tuhan boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Mendengarkan firman-Mu Tuhan. Memiliki konsentrasi yang baik Tuhan. Di dalam kami mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga sebentar lagi akan memberikan persembahan kami. Tuhan, kuduskan persembahan kami Tuhan. Setiap apa yang bisa kami berikan kepada Engkau Tuhan, boleh memperluas Tuhan setiap pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami akan memberi, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan meletakkan korban persembahan. Bagian bertugas boleh silakan maju ke depan. Yesus rayakan
pelayan. Saya ucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini kunci dari semua cerita kemenangan tentang Tuhan. Kebangkitannya juga ada sebuah cerita kemenangan. Tetapi kenaikannya adalah sebuah kunci pembuktian tentang Dia itu adalah anak Allah yang hidup yang kita rayakan hari ini. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita mendengar khotbah tentang kenaikan Tuhan yang saya ambil dalam Injil Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19. Tapi saya ingin membacakan dari ayat 16 sampai ayat 20. Nanti kemudian hal-hal lain kita akan dengarkan masih menyangkut kenaikan di minggu-minggu besok. Karena ini Kamis, masih ada 2 hari, hari Minggu dan minggu yang akan datang. Oke, kita akan masih bisa mendengar tentang kenaikan Tuhan. Saya baca, saudara ikutin dengan hati, dengan iman firman Tuhan ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ternyata tempat di mana Yesus akan naik ke surga sudah disampaikan selagi Dia masih hidup sebagai guru mereka. Karena ayat 16 yang kita baca, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Berarti tempat itu memang sudah disampaikan sebelumnya bahwa satu waktu di tempat ini kamu berkumpul, karena itulah tempat di mana murid dan gurunya berpisah. Kira-kira bukit apa ini kalau ditulis? Bukit Zaitun. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, lalu terjadilah. Kenapa saya jelaskan ini? Karena Matius tidak menulis tentang keterangkatannya. Coba saudara baca, setelah ini habis Matius sudah selesai ceritanya. Makanya saya ingin menjelaskan supaya momentum atau cerita ayat 16 sampai 20 ini ada cerita tentang dia mau naik terangkat ke sorga. Oke, waktu dia naik terangkat ke sorga, Bapak Ibu Saudara, saya mau fokus kepada ayat 19 yang bunyinya begini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau bicara tentang kenaikan Tuhan yang mungkin sedikit tidak kebanyakan orang bicara di momentum pas naiknya. Karena biasa kalau dengar khotbah kenaikan, kenapa Tuhan naik ke sorga? Satu, siapin tempat buat kita. Kenapa Tuhan naik ke sorga? Supaya waktu Tuhan naik, Tuhan kirimkan roh penolong. Kenapa Tuhan naik ke sorga? Dan seterusnya. Supaya Tuhan di sorga menjalankan panggilannya sebagai imam, sebagai raja, dan seterusnya. Tetapi hari ini kita nggak ngomong, atau saya tidak bicara tentang Tuhannya. Tapi saya mau bicara tentang waktu Tuhan naik ke sorga, apa kaitan terdekatnya
dengan murid-muridnya. Haleluya. Jadi saya mau bicara tentang apa? Ketika Tuhan naik ke sorga, kita nggak bicara tentang Tuhan ngapain di sorga, untuk apa dia ke sorga. Tapi saya mau bicara tentang waktu dia naik ke sorga, lalu hubungannya dengan orang yang ditinggalkan itu apa? Supaya murid-murid ini juga menjadi aplikasi dalam hidup kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara coba perhatikan. Ayat 19 begini, berkata begini. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Para teolog ketika membaca berita tentang kenaikan Tuhan, maka kata-kata terakhir sebelum dia naik ke sorga itu disepakati menjadi amanat agung. Ya, haleluya. Jadi itu apa? Amanat agung. Setiap penulis Injil itu berbeda-beda tangkapannya pada peristiwa kenaikan Tuhan. Nah kita mau bicara dari versi Matius. Waktu dia melihat Tuhan naik ke sorga. Apa yang dia tangkap dengan telinganya waktu Tuhan naik ke sorga? Ini. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi pertama Bapak Ibu yang saudara simpan begini. Waktu saudara merayakan kenaikan Tuhan. Kita melihat hubungannya itu dengan hidup kita. Bahwa ketika kita tahu Tuhan naik ke sorga, sebenarnya ada tugas yang paling mulia dalam hidup kita. Sebagai apa? Sebagai amanat. Amanat atau amanah saudara. Amanat juga penting saudara. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Nah pertanyaannya adalah begini. Waktu Tuhan naik ke sorga, dia itu merubah strategi tugas kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena ruang lingkup tugas yang diberikan kepada murid-muridnya adalah kepada semua bangsa. Mari kita lihat ada tugas yang lain waktu dia masih hidup. Kita baca Matius 10 ayat 5 dan ayat 6. Saudara. Matius 10 ayat 5 dan ayat 6. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ayat 6 perhatikan, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perhatikan Matius pasal 10, Tuhan pernah menyuruh murid-muridnya untuk satu tugas. Tapi ruang lingkupnya sebatas orang Israel. Haleluya. Nah waktu Tuhan sudah berubah menjadi pribadi Allah dalam tubuh kemuliaannya. Ini tugas dia perbesar. Penjangkauannya perbesar. Apa itu? Menjadikan segala bangsa murid. Nah saudara-saudara, tugas ini berlaku untuk siapa? Berlaku untuk kita yang hadir hari ini. Bahwa kita itu punya tugas menjangkau segala bangsa. Untuk jadi apa? Jadi apa? Jadi murid. Ada pertanyaan sederhana yang harus kita jawab. Karena ini tugas, ini amanat. Ini bukan sekedar cerita. Ini harus ditunaikan oleh orang percaya. Karena ini amanat saudara. Haleluya. Apa biasanya kalau orang sudah mau mati kasih pesan terakhir. Wah itu harus dilaksanakan sesungguh-sungguhnya. Sebelum dia mati. Tolong kau balaskan dendam bapakmu ini ya. Matiin si Ai. Karena amanat orang mau mati. Dibunuh saudara. Ini amanat Tuhan. Wajib kita kerjakan. Hanya sebelum kita mulai. Ada pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Apakah kita sanggup? Sanggup gak menjangkau seluruh bangsa? Coba lihat dulu. Di rumah kita dulu. Sanggup gak kita menjangkau bangsa kalau di rumah kita sendiri tidak mampu kita sanggup dan menjadikan mereka murid. Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya marilah kita belajar hari ini kenapa kita orang Kristen tidak sanggup menunaikan amanat ini. Menjadikan segala bangsa
menjadikan orang lain murid. Di mana letak kesalahannya? Kesalahannya adalah bukan kepada yang kita ajak. Mereka itu kepala batu, keras kepala, saudara nggak bisa diubah. Saudara dengar, itu adalah hasil yang waktu kita kerjakan bersama-sama Roh Kudus masih mengubahnya. Tapi kita harus mulai dari hidupan kita. Kenapa kita kebanyakan gagal menjadi apa? Orang yang bisa membawa orang lain menjadi murid Kristus. Mari kita lihat alasannya. Kenapa banyak orang Kristen gagal tunain tugas ini? Saya pikir kalau tugas ini dilaksanakan, maka hasil-hasil yang lain dari upah kenaikan Tuhan akan jadi bahagian kita. Amin. Karena kita sudah melaksanakan tugasnya, maka janji-janjinya akan kita terima. Kita suka terima janji Tuhan. Nanti dapat rumah, tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Siapapun masuk surga pasti ada tempat. Nggak usah takut kelelahan tinggal di rumah. Tapi Bapak Ibu Saudara, orang yang kesana adalah orang yang sanggup menunaikan tugas-tugasnya selama dia ada di bumi. Makanya saya bilang mari kita belajar dulu apa sih yang Tuhan mau ketika naik ke surga untuk kita, untuk gereja. Nah kalau ini yang selama ini menjadi apa masalah dalam kehidupan kita belajar hari ini. Supaya apa? Kita bisa menunaikan tugas Tuhan. Apa? Menjadikan orang lain murid. Nah kita belajar. Kenapa kita nggak sanggup? Kita baca Alkitab 1 Korintus 11 ayatnya yang pertama. 1 Korintus 11 ayatnya yang pertama. Bunyinya begini. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Haleluya. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Jadilah muridku sama seperti aku menjadi apa? Murid Kristus. Boleh bilang haleluya? Kita lihat di sini saudara-saudara. Alat ukurnya orang-orang sukses menjalankan amanat. Agung waktu Tuhan naik ke sorga. Waktu saudara baca ayat ini, saudara udah dapat tangkap. Kenapa orang gagal memanggil orang lain menjadi murid? Tangkap? Kenapa dia gagal? Halo? Kenapa dia gagal membawa orang lain, membawa keluarganya, membawa anaknya jadi murid? Kenapa? Karena letak kegagalannya kepada orang lain dimulai dari kegagalannya menjadi pengikut Tuhan. Haleluya. Jadi sebenarnya orang-orang sukses membawa orang lain adalah orang-orang yang sukses telah menempatkan diri menjadi murid Tuhan terlebih dulu. Jadi dengan bahasa saya begini, kita nggak mungkin menjadikan orang lain murid kalau kita belum lolos, belum lulus, belum tamat jadi murid. Boleh bilang amin? Kalau kita belum tamat saudara. Tidak mungkin kita bisa membawa orang menjadi murid kita sendiri masih di dalam status diajar-ajar. Kita nggak mungkin bilang sama orang lain, yuk ibadah, kita gagal dilatih Tuhan ibadah. Gitu maksudnya. Haleluya. Jadi kita harus sukses dulu, saudara. Kenapa? Karena pola pemuritan ini adalah pola keteladanan. Tuhan nggak bilang kamu tuh menguasai Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu baru kamu bisa bawa orang menjadi murid. Bukan. Tapi Tuhan bilang kamu itu sukses menjadi pengikut Tuhan. Baru kamu bisa sukses membawa orang menjadi pengikutmu. Yang engkau bawa kepada Kristus. Boleh bilang amin saudara? Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat penulis Injil yang lain dalam tangkapannya waktu Tuhan naik ke sorga. Kita membuka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saudara tahu penulis Kisah Para Rasul siapa penulis Injil? Lukas. Lukas juga menulis Injil Lukas. Coba kita lihat Kisah 1 menurut tangkapan daripada Lukas waktu Tuhan naik ke sorga. Gini katanya. Sebenarnya kita bisa baca itu di atas kan Yesus terangkat ke sorga. Saudara dari ayat 6. Oke ayat 7 jadi kita baca. Jawabnya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya ayat 8 perhatikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Perhatikan ayat 9. Sesudah ia mengatakan itu, mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Haleluya.
Jadi ini kalimat yang ditangkap oleh Lukas waktu sebelum Tuhan berangkat ke sorga. Itu dia bilang, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan, perhatikan, saya mau garis bawahi kata ini, menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai apa? Ujung bumi. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan ayat ini. Dalam tangkapan dalam tangkapan Lukas, dia beratkan adalah menjadi saksiku. Saksiku dari Yerusalem dan seterusnya. Kamu akan jadi saksiku. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadikan orang lain, kita bawa mereka melalui apa? Melalui kesaksian. Benar gak saudara? Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk membawa orang lain kepada Tuhan jadi murid, bukan nanti kita fasih bicara, bukan nanti kita tahu firman Allah, lalu kita bisa bawa orang lain. Kenapa? Kita tangkap. Yang Lukas tangkap dari perkataan Tuhan adalah kamu untuk menjangkau Samaria, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, hanya dengan apa? Menjadi saksi. Saya ulang, kekuatan menjadi saksi menjangkau seluruh bumi. Nah pertanyaannya kembali kepada kita jadi saksi enggak? Saksi ini bukan bersaksi, ini saksi ini adalah keteladanan. Amin. Engkau enggak perlu ngomong ibadah, engkau rajin ibadah, orang enggak ibadah tertular dengan cara beribadah saudara. Itu saksi, itu kesaksian. Boleh bilang haleluya? Amin saudara. Jadi gimana kita mau bawa orang ibadah? Kita lolos dalam cara beribadah dulu. Baru kita bisa bawa orang beribadah. Bagus sih kalau ada orang tua bilang, nak gereja tiap minggu ya. Biar bapak nggak kerja gereja, kamu harus gereja. Saudara, kalau engkau sukar kalau engkau sulit membuat orang lain bisa menjadi murid Kristus, engkau perketat cara engkau meneladani Tuhanmu. Karena cara engkau itulah yang mempengaruhi orang untuk mereka bisa dapat datang kepada Tuhan. Boleh bilang amin? Haleluya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi teladan? Yaitu kalau kita baca Matius 4 ayat 19, dia berkata, mari, coba baca dulu. Ini bagus sekali saudara. Lihat, kesuksesan yang kita terima itu adalah keberhasilan yang kita mulai dari kita ada di belakang Tuhan. Dimulai daripada kita mengikut Tuhan dengan benar. Benar gak saudara? Jadi saya ulang. Keberhasilan, kesuksesan kita merubah orang ataupun keberhasilan apapun itu adalah dampak dari keberhasilan kita mengikut Tuhan. Coba perhatikan ini. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Dan sama-sama 2-3. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya. Mana lebih dulu? Dijadikan penjala manusia atau ikut Tuhan? Kan ikut Tuhan. Jadi keberhasilan menjadi penjala manusia, Yesus bilang ikut aku. Amin. Saudara, coba saudara mau jalan gak orang-orang di rumahmu? Tidak bisa engkau menjala mereka selama engkau gagal disebut pengikut Kristus. Boleh bilang haleluya? Saudara, ini tugas. Amanat ini bukan ditugaskan kepada rasul-rasul yang mendengar hari itu. Tapi semua orang percaya. Bukan tugas pendeta. Amanat ini semua orang percaya mengemban tugas ini. Dan kalau ini sebuah keharusan, sebuah kewajiban, satu waktu akan dipertanggungjawabkan. Ini bukan bilang kalau kamu mau pergilah jadikan segala macam. Kalau kamu bukan. Tapi ini perintah, pergilah. Bukan kalau kamu bisa, kalau kamu ada waktu pergi ya. Tidak. Ini sebuah kewajiban. Nah Bapak Ibu Saudara, saya membawa ini untuk pola berpikir sederhana. Saya nggak bisa ngubah orang. Betul. Siapa sih yang bisa ngubah orang? Saya pendeta nih, saya percaya tidak ada yang saya bisa ubah di sini. Nggak ada. Tapi yang mengubah saudara adalah firman.
Haleluya, firman. Saudara, kita nggak bisa. Maka sebentar saya bilang, kenapa perlu firman bisa mengubah orang? Bapak ibu saudara, saya ulangin lagi. Perketat cara hidup saudara dengan Tuhan. Baharui cara mengiring saudara. Cara mengikut Tuhan yang benar mempengaruhi saudara bisa membawa orang lain bisa menjadi pengikut yang benar. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, jadi dengan kata lain kita menjadikan murid, kita menjadi murid dulu, baru kita membawa orang lain menjadi murid Tuhan. Jadi kalau kita gagal belum lolos jadi murid, sukar sekali kita membawa orang menjadi murid. Itu yang pertama. Jadi jangan cerita sorga kalau engkau masih di luar sorga. Haleluya. Oke, mari kita melihat sekarang bagaimana sih ciri murid sejati. Waktu saya mau ngomong ini, saudara perhatikan. Bagaimana sih ciri murid sejati? Ini dua hal. Waktu kita bilang bicara bagaimana sih ciri murid sejati. Ini adalah tujuan seorang membawa orang lain jadi murid untuk memenuhi standar murid sejati. Tetapi yang kedua adalah waktu engkau bisa membawa orang memenuhi standar ciri murid sejati. Ciri murid ini harus dihidupi dulu dalam hidup kita. Amin? Ngerti saudara? Jadi ciri murid sejati itu apa? Satu, itu fokus Anda membawa orang. Nih nilai-nilainya seperti ini. Nilai-nilai murid nih begini, A, I, U, E, O. Tetapi nilai-nilai itu sudah engkau hidupin dulu. Nah, waktu kita belajar bagaimana ciri murid sejati, kita juga sedang diajar untuk memenuhi ciri-ciri ini. Supaya kita dapat membawa orang memenuhi panggilan pemuridan. Oke, mari kita mulai yang pertama. Apa ciri murid sejati? Yohanes 8 ayat 31. Haleluya, puji Tuhan. Nanti besok kita bicara Roh Kudus akan turun atasmu. Saudara, Roh Kudus juga akan lihat-lihat nih orang-orang ini. Ingin ikut Tuhan, lawo-lawo saudara. Tapi berharap Roh Kudus turun atasku Tuhan. Penurutannya, pemuridannya nggak dihidupin saudara. Haleluya. Jadi saya mulai dari ini. Oke, sudah dapat? Apa tadi saya bilang? Yohanes 8 ayat 31. Perhatikan kata ini. Kalimat ini. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Perhatikan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu tuh benar-benar murid. Kamu tuh murid sejati kalau kamu tetap di dalam firman, tinggal dalam firman. Boleh bilang haleluya? Oke, saudara dengar. Murid sejati itu adalah yang pertama, dia tetap dalam firman. Kata tinggal itu artinya jangan sampai keluar. Benar gak saudara? Tinggal tetap di dalam firman. Bapak ibu saudara. Karena apa? Murid itu identik dengan dengaran. Coba, murid menurut saudara apa? Oh, kita sudah jauh-jauh ternyata murid Anda nggak tahu nih. Pernah jadi murid? Yang belum pernah angkat tangan. Murid semua ternyata ini. Murid semua? Apa itu murid? Loh. Hah? Belajar. Ada yang lain? Ya udah kita bangkit berdiri, kita pulang nanti kita belajar dulu. Apa itu murid? Kamus Bahasa Indonesia bilang begini. Murid adalah orang atau anak yang sedang berguru. Haleluya. Ulang, murid adalah orang atau anak yang sedang berguru. Jadi murid dulu, berguru dulu. Haleluya. Dulu zaman waktu saya mulai pelayanan tahun berapa? 93 saudara. Jadi waktu itu kami sewa tanah buat bangun gereja. Setiap pagi saya ke gereja itu, siang saya sendiri. Nyangkul kan begunung, bikin rata sendiri saudara. Bikin rata saudara, bawa sepeda naik, bikin rata. Tapi kalau mau makan siang, saya pulang lagi jam 12, saya kesana lagi. Tapi Bapak Ibu Saudara di tahun itu ya, setiap jam 2 siang
ada di SCTV serial film-film silat yang diputar pas jam 2. Jadi saya tuh senang sekali kalau film silat, saudara. Jadi saya harus pulang dulu nonton karena apa, tetangga. Ini rumah yang kami kontrak, tetangganya jemaat. Jadi saya bilang, Om Supit, Om nanti jam 2 saya mau nonton. Karena nggak ada TV saya waktu itu, 93. Nonton, jadi segala jenis macam, mau Jet Li, Jet Li belum terkenal waktu itu ya. Jackie Chan, saudara. Ya, jadi ada guru nih yang rambut putih, bukan cuma jenggot yang panjang, rambut hidungnya juga panjang, saudara. Ya, ngajar. Apa itu? Jurus kuda. Saya ingat sekali nih jurus kuda. Belum pernah nonton film jurus kuda? Ada nih saya, makanya karena aneh jurus kuda. Dan dia punya lawan yang dulu muridnya. Dia lebih menguasai jurus kuda itu daripada murid yang sekarang yang dia hanya dapat di pinggiran jalan yang ngemis-ngemis. Lalu dia latih jurus kuda. Ya benar sih, mantan muridnya yang jagoan jurus kuda itu ketemu tempat yang mereka di pinggir hutan, dibunuhlah gurunya. Nah ini saudara-saudara, ini murid yang pengemis yang dilatih ini belum terlalu mahir. Tapi yang hebatnya adalah apa? Karena dia itu tinggal sama gurunya. Jadi sampai mimpi gurunya dia dengar kalau dia tidur. Guru ini biasa tidak memberi semua ilmu kepada muridnya biar jago. Tapi waktu mimpi dia gak bisa bilang. Muridnya yang gembel ini dengar. Itu yang waktu dia mulai kalah dia ingat. Oh kalau jurus kuda yang paling hebat gini. Saudara gini, maksudnya apa? Kalau engkau gagal berguru, engkau gak bisa bisa ngalahin lawan saudara. Engkau murid, jangan berhenti berguru. Haleluya. Jangan berhenti berguru. Itu baru murid. Murid gak pernah istirahat. Haleluya. Oke, kalau murid bahasa Inggrisnya apa? Student. Yang lain selain student apa? Disciple. Alkitab bahasa Inggris untuk ini ditulis disciple karena disciple juga artinya rasul. Tapi saudara tahu, disciple itu ada turunan yang menjadi kata bahasa Indonesia, yaitu kan disciple tulisnya bahasa Indonesia, kalau kita baca dalam kalimat bahasa Indonesia apa? Disciple. Kan? Menjadi turunan bahasa Indonesia, menjadi kata disiplin. Haleluya. Makanya anak-anak SD tuh diajar disiplin. Ada sini yang tahu lagu dulu sekolah dasar disiplin? Nggak tahu. Memang daya ingat saudara kalah sama saya. Gini lagunya, Ibu guru. Mari. Ya, Blin. Cuma saya sama Ibu Gembala. Nah, ibu saya menggambar, mari berdisiplin di segala bidang. Berdisiplin di sekolah, rumah dan jalanan. Disiplin dasar kejayaan bangsa. Disiplin Pancasila. Guru-guru ketawa, nggak tahu itu. Apakah itu tahun 70, saudara? Sampai hari ini saya masih hafal. Waktu saya belajar disiplin, saya ingat lagu itu. Disiplin di sekolah, di rumah, dan jalanan. Disiplin Pancasila. Dasar negara saja, acuannya adalah disiplin. Disiplin itu adalah Senin sampai Kamis. Ibadah. Sekolah pakai baju hitam putih, Jumat pakai pramuka, Sabtu pakai terserah. Kalau saudara jadwal pakai batik, lu pakai pramuka, dikeluarin. Itu disiplin. Disiplin masuk jam 7. Halo. Murid belajar ini dulu. Belajar disiplin dulu, yuk. Nggak usah bicara yang tinggi-tinggi di surga. Nggak usah. Bicara dulu cara ngiring Tuhan yang benar. Disiplin kita nggak ada. Kurang disiplin. Satu waktu ada pendeta senior GPDI yang di Surabaya. Diganti sama anaknya. Runtuh aku. Saudara. Anaknya ganti karena papanya menggantikan ada hamba Tuhan senior majelis pusat yang meninggal. Dia ganti di itu. Lalu itu anaknya. Wow, anaknya saudara-saudara dengar ini. Waktu saya dengar ceritanya, saya geleng-geleng kepala.
Dia bilang, saya bukan saudara bapak saya. Ibadah jam 8, mulai jam 8 dan pintu ditutup. Waktu dia terapkan itu, setengah jemaat pergi. Yaitu bajunya dia, ya, bajunya dia. Tapi saya mau bicara tentang disiplin. Satu waktu ada anak Tuhan dari Pontianak kerja di sana di Surabaya. Dia cari, ada GPDI. Dia datang. Ayah satpam. Pak, ini gereja udah tutup. Oh, udah tutup. Tadi jam 8 udah mulai. Ini masih jam 8:05. Waduh, nggak bisa. Bisa dibuka nggak? Nggak bisa. Maki-maki dia. Ini gereja apa ini? Hanya terlambat 5 menit. Saya mau bicara disiplin. Pulang dia, tapi dia nggak bisa tidur. Kenapa? Gereja model apa ya yang jam 8 tutup? Penasaran dia datang besok sebelum jam 8. Oh, ternyata begini gerejanya. Satu waktu ada pendeta datang, khotbah di situ. Om, tidur sini aja om. Besok jam 8 ibadah mulai. Oh, enggak apa-apa, saya cuma di situ kok. Dia datang jam 8:05. Satpam, tolong dipanggil dong, ditelepon gembalanya. Biar dia mau khotbah, enggak ada. Saya sedang bicara disiplin. Sekarang jemaatnya lebih banyak dari jemaat waktu bapaknya jadi gembala. Kita nggak segitu-gitunya. Nggak segitu-gitunya. Tapi yang wajar-wajar saja yang Anda harus disiplinkan apa? Saya tanya, Anda disiplin doa nggak? Halo? Halo? Doa kalau ada waktu. Doa kalau ini paling susah, saya juga jarang. Sering kali gagal dalam hal ini. Tapi kalau engkau ingat engkau murid, bangun disiplin ini. Haleluya. Waduh, satu waktu saya dipanggil, orang tua dipanggil guru sekolah. Noah nggak disiplin. Pulang, sudah 2 kali ya. Karena Noah nggak di sini, saya berani ngomong. Karena Noah nggak ada di sini. Loh, saya maksudnya itu sekuler saudara. Yang kalau engkau disiplin sukses jadi orang besok. Kalau engkau sukses disiplin dengan Tuhan, engkau jadi seperti yang Tuhan mau dan lebih hebat dan luar biasa. Gitu kan. Jadi waktu kita belajar Yesus naik ke sorga, kita sedang belajar disiplin hidup sebenarnya. Nggak ada janji muluk-muluk. Jangan takut, di sorga banyak tempat tinggal. Nggak ada janji muluk. Roh Kudus turun memenuhi saudara. Memenuhi yang nggak disiplin. Saudara dengar, Tuhan mau memulai dari orang yang mendisiplinkan hidup. Waktu dia punya kerinduan, bukan kemampuannya yang mengubah dia. Tapi Roh Kudus juga lihat kita yang mau, yang rindu. Tuhan datang, firman-Nya bekerja, Roh Kudusnya datang mengubah kita. Haleluya. Lalu apa? Kita jadi disiplin bukan kuat kita. Bukan. Tapi ada Tuhan yang lihat kerinduan kita. Tuhan, aku mau disiplin dengan Tuhan. Haleluya. Itu saudara. Amin. Jadi itu murid sebenarnya. Jadi kalau engkau tidak disiplin, gimana engkau bawa orang lain datang kepada Tuhan? Susah. Saya percaya jemaat-jemaat Obaja yang bisa bawa orang lain datang gereja, hanya mereka yang setia beribadah. Hello. Terserah saudara. Ikutin atau tidak. Mari kita baca. Yesaya pasal 50 ayat 4. Kita sedang bicara tentang murid hari ini. Saya janji sambil gembala, saya mau khotbah pendek aja hari ini. Bukan karena bau makanan dari bau udah banyak saudara ya. Karena di sana nggak cium, sini yang kecium. Yang enak-enak disimpan dulu di dalam. Aku ada kucing di luar katanya. Oke, perhatikan ini. Pendek-pendek aja saya. Yesaya 50 ayat 4. Perhatikan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang jenderal. Saudara. Tunggu dulu. Lidah, oh ya, seorang apa? Murid. Perhatikan, kenapa Tuhan ngasih lidah murid? Perhatikan, kita nggak perlu jadi punya lidah seorang dosen untuk ngerjain ini. Apa itu? Supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang
Orang yang mau bunuh diri. Lesu, artinya dia nggak harapan. Pasrah, saudara, orang-orang yang dapat dibangkitkan semangatnya. Nggak perlu tunggu pendeta. Nggak perlu tunggu, siapa itu? Konsultan hukum atau ahli psikologi yang semangat. Nggak perlu. Saudara mampu, kenapa? Karena Tuhan ngasih lu lidah seorang murid. Haleluya. Saya bilang terima kasih Tuhan. Standar ini biasa. Tapi mempengaruhinya luar biasa. Memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Saudara punya tabiat memberi semangat yang letih lesu atau memberi orang yang semangat jadi letih lesu? Kalau kongko-kongko dari mimbar ini ya, saya ngasih tahu, kalau kumpul-kumpul, tolong jangan patahin semangat orang. Ada orang sakit-sakitan, udah mau mati kata dokter. Kalau orang gini punya lidah murid, tenang bu, dokter boleh menyerah, tapi Tuhan nggak bisa menyerah. Tuh dokter bilang udah nggak bisa, tapi Tuhan semangat bu. Itu membangun yang letih lesu. Ada orang batuk-batuk, Pak ibu batuk dah. Waduh tetangga saya baru mati bu, batuk. Kenapa dia mati? Waktu dia batuk-batuk nyebrang jalan ketabrak mobil, mati. Saudara, kalau dia dibangkitkan bukan karena kita punya tugas cuma apa? Memberi semangat orang. Kok nggak ibadah? Ya ibadah, haleluya. Ayo kasih semangat. Anak-anakmu yang patah semangat. Kalau engkau murid hebat, engkau membangun semangatnya. Haleluya. Anakmu sudah nilainya 6 jadi 5. Saudara bilang, lu goblok amat. Kasih semangat. Bilang, yang dulu aja gak sekolah. Seperti Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon itu. Bisa jadi penemu hebat. Kasih semangat. Cuman satu yang bilang yes. Dia punya semangat sendiri atau menyemangati saya kurang tahu. Halo, saudara dengar. Kasih semangat. Ciri pertama ini, nggak usah ngomong yang tinggi-tinggi, nggak usah ngomong. Kalau anakmu malas, kasih semangat. Kenapa? Karena ada lidah murid yang Tuhan kasih sama kita. Haleluya, haleluya. Kita nggak pernah sadar udah nolong orang yang mau bunuh diri, nolong orang yang udah pasrah, nolong orang yang udah lah nggak jadi apa-apa, terserah lah ya. Tapi ada orang yang Tuhan utus, nggak perlu pendeta, nggak perlu pelayan, orang biasa malah sekolah minggu. Ingat Paul Choyonggi yang sudah pasrah mati, guru sekolah minggu yang datang sama dia, jadi pendeta paling punya jemaat terbanyak di dunia. Pernah di Korea. Siapa? Kita kalau murid menyemangatin orang. Dek, gereja ya, malas Pak. Ya udah nggak usah gereja lah. Nanti kan minggu depan kita bisa gereja, ya. Nggak tahu deh. Saya nggak tahu ada orang seperti itu. Tapi saya beritahu, murid pakai mulutnya bangun orang. Kedua, kepada orang yang lebih titik. Setiap pagi, siapa itu setiap pagi? Iya, siapa itu iya? Tuhan dong. Dengar, mempertajam pendengaranku. Ada yang budak sini? Puji Tuhan enggak. Ya kan mending kita enggak budak. Paling cantik-cantik budak, saudara ya. Ganteng-ganteng pongo. Mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid yang Tuhan mau kasih tahu. Murid itu hebat di mulut dan hebat di telinga. Tahu nggak? Kapan roh jahat bisa nguasain orang? Seseorang dimasukin roh jahat mulai dari mana? Ada pintu terhebat yang roh jahat masuk telinga. Tuh, coba lihat, perhatikan orang yang yang kalau dia, saya dengar sesuatu, dengar. Ada seorang anak muda membunuh bapaknya. Kenapa? Saya dengar bisikan. Bunuh dia. Bukan yang dia lihat, bukan. Yang dia dengar. Yang dia dengar. Makanya saudara, murid itu harus sharing waktu mendengar. Itu, nggak usah ngomong-ngomong.
Itu sudah ada kongko-kongko, tahu nggak? Itu ketua wanita, itu ketua wanita. Waduh, dia kalau makan itu komporin saudara. Telinga tuh mendengar, amin. Itu Bapak Gembala, waduh sepatunya ada 3, kemarin dapat 5. Kalau kamu murid, matiin omongan yang gak berguna. Haleluya. Murid tuh gitu dulu, waduh, gak usah belajar Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Waktu Tuhan naik ke sorga, Tuhan bilang ini anu sukses dulu. Makanya kita gak bisa bawa orang lain datang sama Tuhan. Kenapa? Karena mulut kita bocor. Karena telinga kita gak suka dengar yang tidak benar. Dan kita semangat dengerin ini. Kalau gosip kita semangat dengar saudara. Wah gosip, mendingan digosok masing sip saudara. Tapi murid dia menjaga mulut dan jaga telinganya. Tuhan kerja berat sama orang percaya justru kepada telinganya. Itu perhatikan ayatnya. Ia mempertajam pendengaranku setiap pagi. Karena Tuhan takut malam-malam udah masuk bisikan gak benar di telinga kita. Maka setiap pagi dia pertajam. Bangun pagi, gua tajamin telingamu. Supaya waktu engkau jalanin hidup, engkau dengar yang manis-manis. Ada yang buruk engkau filter. Gak boleh gitu. Mulut kita berguna. Gak boleh gitu. Gak usah jelek-jelekin. Kita doain. Dia lagi lemah. Kita semangatin. Dia lagi sakit. Kita begitulah saudara. Itu dulu tuh murid. Haleluya. Gitu dulu saudara. Gak usah yang muluk-muluk. Gak usah. Yesus itulah imam. Imam membawa kita kepada ruang maha suci. Seperti saya ngajar. Aduh, ini dulu. Pesan Tuhan pada waktu kenaikan. Jaga mulut dan jaga telinga. Jadi biar mata kita ngelihat yang terfilter oleh mulut. Terfilter oleh telinga. Amin? Oke. Masih ada? Terakhir. Udahlah paling terakhir ini. Sudah lapar semua kan? Oke. 2 Yohanes pasal 13 ayat 35. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa tahu ini menjadi seri khotbah tentang pemuritan sampai beberapa minggu. Oke. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu. Semua orang, bukan beberapa orang, bukan sebagian orang, semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kaitannya dengan mulut dan telinga, saudara. Kalau orang saling mengasihi, pasti akan menjaga mulut dan telinganya untuk menjaga orang itu. Tidak tersinggung, tidak jadi lemah, dan kita bangun semangat. Mau saling mengasihi? Mau saling mengasihi? Mau saling mengasihi? Yang mengasihi berdiri. Mari para pelayan Tuhan datang ke depan. Wow, banyak catatan saya, saudara. Kita nyanyi lagu satu-satunya yang kuandalkan. Saya ulang kalimat saya. Saudara nggak bisa disiplin dengan sendiri. Kalau bukan Tuhan yang tolong hidup kita. Kalau bukan Tuhan yang berkati kita. Kalau bukan Tuhan yang ubah hidup kita. Katakan engkau Tuhan Allah yang setia. Dia satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita. Tundukkan kepala, buka hati saudara. Pelajarannya sederhana hari ini waktu engkau datang memperingati kenaikan Tuhan. Tuhan dikembalikan. Apakah engkau sudah menunaikan amanat agung Tuhan? Menjadikan orang lain murid? Kita gak sanggup, gak kuat, gak mampu karena kita sendiri gagal jadi murid. Kita gagal mempertontonkan keteladanan kepada banyak orang karena mulut kita, karena telinga kita.
memperingati hari kenaikan Tuhan. Tuhan mengajar kami supaya kami berdiri lebih baik di hadapan Allah. Karena kami tahu kami adalah orang-orang percaya yang Tuhan tebus dengan darah-Mu dan janji akan menguasai kami dengan Roh Kudus, bahkan menyertai kami sampai pada kesudahan. Tapi biarlah kami Tuhan memiliki sikap yang terus mendisiplinkan diri di hadapan Allah. Sebagai murid yang dapat mempengaruhi orang lain menjadi murid mengikut Tuhan dengan setia dan sungguh-sungguh. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Firman Allah taruh di hati kami semua. Kami hidupi dan menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Semua yang ambil bagian melayani di altar ini, bahkan berkat berlimpah. Kemurahan kebaikan Tuhan menjadi nyata. Bagi mereka Tuhan dan pemakaian Tuhan semakin lagi, lebih lagi Tuhan di hari-hari yang akan datang. Dengan urapan yang Tuhan beri dan dengan kesetiaan melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa buat sedang jemaat di hari kami peringati kelahiran Tuhan. Kami akan ada jamuan kasih Tuhan. Setiap tangan yang telah mengerjakan, balaskan berkat berlimpah Tuhan. Ganti apa yang mereka sudah ulurkan dengan sukacita besar kecil. Tuhan memberkati, membalas berlimpah Tuhan. Dan kami yang akan menikmati, mendapatkan sukacita, kesehatan, kekuatan Tuhan dari berkat yang kami syukuri ini. Biar jemaat obatnya semakin kompak, semakin bergandengan tangan. Dan komunitas yang diberkati Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Jemaat Tuhan yang tersebut hadir, berikan tangan-Mu lewat mereka, berkati mereka Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan kalau mereka sakit Tuhan, lemah. Kalau mereka bimbang, tetapkan. Kami rindu hari esok kami sama-sama beribadah memuliakan akan nama-Mu Bapa. Terpujilah Engkau. Kekal selama-lamanya kami akhiri ibadah kami. Serahkan langkah pulang jemaat Tuhan, jauh dekat jalan berkendaraan. Pertolongan Tuhan sama bagi kami semua. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan akhirnya kami angkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, pulang dan bawalah anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan dan urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang, besok dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus yang memberi, mengucap syukur kami berdoa.